Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Kita akan bahas konsep makroekonomi Islam kedua berkaitan dengan sektor keuangan. Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Adapun status harta yang dimiliki oleh manusia, pertama sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Einstein berpendapat bahwa manusia tidak mampu menciptakan energi. Yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmati dengan baik, tetapi tidak berlebihan. Harta juga sebagai ujian keimanan, menyangkut cara mendapatkannya dan cara memanfaatkannya. Yang terakhir, harta sebagai bekal untuk ibadah. Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain dengan usaha atau amal, atau dengan istilah lain mata pencaharian berupa ma'isyah. Dilarang mencari harta atau berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian. Quran surat At-Takasur 1-2. Melupakan zikrullah. Al-Munafikun ayat 9. Melupakan sholat dan zakat. An-Nur ayat 37. Dan memusatkan kekayaan pada sekelompok orang saja. Al-Hasyr ayat 7. Intinya dilarang menempuh usaha haram seperti kegiatan ribawi. Al-Baqarah 275-281. Berjual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Allah sesuai dengan Al-Maidah 90-91. Mencuri, merampok, lalu mengasaban. Al-Maidah ayat 38. Curang dalam takaran dan timbangan. Al-Mutaffifin 1-6. Melalui cara-cara batil yang merugikan. Al-Baqarah 188. Dan hadis riwayat Ahmad dilarang melakukan usaha melalui suap menyuap. Dalam hal sektor lembaga keuangan, secara implisit di dalam Al-Quran dan hadis tidak tercantumkan istilah bank. Adapun fungsi perbankan secara parsial telah diaplikasikan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu dengan menerima simpanan, menyalurkan dana, dan memberikan jasa pengiriman uang. Fungsi perbankan secara parsial, di mana satu orang melakukan satu fungsi perbankan tersebut adalah kita lihat di zaman Rasulullah yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah untuk menerima simpanan harta. Sehingga pada saat hijrah ke Madinah, beliau meminta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Atau diistilahkan wadi'ah ada amanah. Sahabat Rasulullah Zubair bin Awam lebih suka menerima titipan dalam bentuk pinjaman yang memiliki hak untuk memanfaatkan. Wadi'ah ad-domanah. Karena bentuknya pinjaman, maka ia wajib mengembalikan secara utuh. Dalam hal penggunaan cek atau media pembayaran yang pada waktu itu diistilahkan dengan syak, telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antar negeri Sam dan negeri Yaman. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek tersebut, kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudarobah, musyarakah,
Muzaro'ah, Musaqoh telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sehingga ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu tumbuh dan berkembang di zaman Bani Abbasiyah dan lebih berkembang lagi setelah beredarnya jenis mata uang. Pada zaman Abbasiyah, pada saat pemerintahan Muqtadir kurang lebih 902 sampai 932 Masehi, saat itu setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya Ibnu Abi Isa menunjuk Ali bin Isa. Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibnu Yuhana. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya alat pembayaran syak atau cek, sangat luas sebagai media pembayaran. Perbankan saat itu tidak menggunakan konsep bunga dalam operasionalnya, namun menggunakan konsep bagi hasil di sisi penghimpunan dananya dan jual beli, juga gadai dan sewa, serta bagi hasil dalam hal pembiayaannya. Demikian pembahasan makroekonomi 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.